Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mau kupas tuntas soal lagi nih. Mengenai apa sih? Mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Materi ini muncul di FRSKB Guru IPS. Yuk langsung aja kita bahas. Soal nomor 1. Salah satu faktor internal yang menjadi latar belakang munculnya Pergerakan Nasional Indonesia adalah A. Munculnya kaum terpelajar di Indonesia. B. Mulai berkembangnya industri di Indonesia. C. Kesadaran rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. D. Kepentingan dalam negeri yang semakin mendesak. E. Berkembangnya sekolah-sekolah barat di Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, nanti videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Oke, mana sih yang termasuk faktor internal? Yaps, betul banget. Yang A, munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Pembahasannya, salah satu faktor internal yang mendukung pergerakan nasional Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Banyak para pelajar dan mahasiswa Indonesia berusaha keras membangkitkan semangat perjuangan bangsa guna mencapai kemerdekaan. Yuk lanjut lagi ke soal nomor 2. Organisasi yang dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi pergerakan di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Indische Partij, C. Sarekat Islam, D. Trikoro Darmo, E. Perhimpunan Indonesia. Yang jadi pelopor siapa teman-teman? Yaps, betul banget yang A. Budi Utomo. Pembahasannya, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia. Kalau Sarekat Islam itu merupakan organisasi masa pertama di Indonesia. Lanjut lagi, Indische Partij gitu ya. Itu merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Trikoro Darmo apa sih? Kalau Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Jong Java. Dan yang terakhir, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Lanjut lagi yuk. Siap, kita coba lagi. Soal nomor 3. Di bawah ini merupakan organisasi pergerakan di bidang politik dengan menggunakan strategi perjuangan radikal non-kooperatif. Kecuali, hati-hati ya, kecuali A. Partai Indonesia Raya, B. Indische Bond, C. Budi Utomo, D. Indische Partij, E. Perhimpunan Indonesia. Hati-hati teman-teman, kecuali. Yaps, betul banget yang D. Indische Partij. Pembahasannya, Indische Partij merupakan organisasi yang secara tegas dibuat 3 serangkai. Siapa aja 3 serangkai? Masih ingat? Yoi, betul banget. Yang pertama, Douwe Dekker, 2. Cipto Mangunkusumo, dan siapa teman-teman? Ki Hajar Dewantoro. Sebagai gerakan politik, Indische Partij lahir di Bandung pada 25 Desember 1912. Pada pidato pendirian Indische Partij, Douwe Dekker secara terbuka menjelaskan tujuan politik dari Indische Partij. Pernyataan perang, sinar terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda. Seperti dikutip Takeshi Shiraishi, Zaman Pergerakan Radikalisme Rakyat di Jawa. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Hati-hati ya teman-teman, kalau besok teman-teman ketemu kata-kata salah bukan kecuali kurang tepat, kadang menjebaknya di situ, gitu ya. Lanjut lagi, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Berikut ini adalah organisasi pergerakan nasional yang menempuh cara radikal dan taktik non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda kecuali, hati-hati ya, kecuali
A. Partai Indonesia, B. Perhimpunan Indonesia, C. Gerakan Rakyat Indonesia, D. Partai Nasional Indonesia, dan E. Indische Partij. Kira-kira yang mana teman-teman? Hati-hati, kecuali yaps, betul banget yang C. Gerakan Rakyat Indonesia. Pembahasannya, Partai Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Indische Partij adalah organisasi-organisasi yang berjuang secara radikal dan taktik non-kooperatif. Sementara itu, Gerakan Rakyat Indonesia berjuangnya secara moderat dan taktiknya kooperatif. Gitu ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Semisal nanti ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Berdasarkan hasil Kongres Pemuda II, semua organisasi kepemudaan dilebur dalam satu wadah organisasi dengan nama A. Indonesia Raya, B. Indonesia Pusaka, C. Pemuda Indonesia, D. Indonesia Muda, E. Persatuan Pemuda. Kira-kira yang mana teman-teman organisasinya yang hasil leburan? Betul banget, yang D. Indonesia Muda. Pembahasannya, Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta dengan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres memutuskan pembentukan Indonesia Muda sebagai wadah perjuangan seluruh pemuda Indonesia. Makanya jelas ya teman-teman, jawabannya berarti yang D, Indonesia Muda. Oke ya, lanjut lagi ke soal nomor 6. Memasuki abad 20, bangsa Indonesia memasuki periode baru, yaitu periode pergerakan nasional. Salah satu ciri pergerakan nasional yang berkembang pada masa ini adalah A. Organisasi masih bersifat tradisional dan kedaerahan. B. Para penggerak pergerakan berasal dari golongan priai. C. Perjuangan dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik. D. Pergerakan dilakukan dengan cara berdiplomasi ke negara lain. E. Pemimpin dan penggerak organisasi berasal dari golongan terpelajar. Kira-kira ciri-cirinya yang mana teman-teman yang paling tepat? Yaps, betul banget yang E. Pemimpin dan penggerak organisasi berasal dari golongan terpelajar. Pembahasannya, pada awal abad 20 muncul golongan elit terpelajar sebagai dampak penerapan politik etis. Golongan inilah yang berperan penting bagi pergerakan nasional Indonesia. Golongan terpelajar memiliki pemikiran untuk melepaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme barat melalui organisasi-organisasi modern yang bersifat nasional. Golongan terpelajar menanamkan dan mengembangkan nasionalisme bangsa Indonesia. Kondisi ini menjadi ciri perjuangan bangsa Indonesia pada awal abad 20. Pilihan A dan B itu tidak tepat teman-teman, karena hanya beberapa organisasi yang dibentuk oleh para priai dan bersifat kedaerahan. Pilihan C juga tidak tepat, karena perjuangan fisik dilakukan sebelum abad 20. Adapun pilihan D juga tidak tepat teman-teman, karena bukan strategi pergerakan pada abad 20. Gitu ya, makanya jelas banget nih jawabannya yang E. Pemimpin dan penggerak organisasi berasal dari golongan terpelajar. Oke, lanjut lagi. Siap, kita coba ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh mahasiswa Stovia.
Pada mulanya, organisasi ini didirikan dengan tujuan A. Menyusun strategi untuk melawan pemerintah kolonial Belanda melalui parlemen. B. Membela hak-hak rakyat pribumi, khususnya dalam mendapatkan kesejahteraan ekonomi. C. Menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai negara Indonesia yang merdeka. D. Memperjuangkan hak-hak buruh pribumi yang bekerja di pabrik-pabrik milik pemerintah dan swasta. E. Menggalang dana untuk membantu biaya pendidikan golongan priai yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Apa sih tujuan awal dari Budi Utomo? Betul banget, yang E. Menggalang dana untuk membantu biaya pendidikan golongan priai yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Pembahasannya, pada tanggal 20 Mei 1908 bernama Wahidin Sudirohusodo bersama sejumlah mahasiswa Stovia sepakat untuk mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo didirikan dari adanya inisiatif untuk menggalang dana untuk membantu pendidikan priai-priai Jawa. Dalam perkembangannya, Budi Utomo memfokuskan pergerakannya di bidang pendidikan dan kebudayaan Jawa. Dalam Kongres Budi Utomo pada tanggal 3-5 Oktober 1908, para anggota Budi Utomo menyepakati pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi penduduk pribumi. Nanti untuk materi FR yang lainnya bisa teman-teman tonton di video sebelumnya ya. Dan nantikan juga updatean video kupas tuntas FR SKB yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Peran penting Indische Partij dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia adalah A. Mengusulkan pemerintah kolonial Belanda agar membuka kesempatan bagi penduduk pribumi mengenyam pendidikan. B. Memberikan perlindungan terhadap para pedagang muslim dari persaingan dengan pedagang besar Tionghoa. C. Menggagas kesatuan seluruh Belanda dengan mengesampingkan latar belakang ras. D. Menghimpun dana untuk membantu biaya pendidikan para penduduk pribumi. E. Menyelenggarakan Kongres Pemuda dan menggagas ikrar Sumpah Pemuda. Kira-kira apa sih teman-teman peran penting Indische Partij? Yaps, betul banget yang C. Menggagas kesatuan seluruh Belanda dengan mengesampingkan latar belakang ras. Pembahasannya, Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berhaluan politik. Indische Partij bertujuan menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda dengan mengesampingkan golongan berdasarkan ikatan ras. Kesatuan seluruh rakyat Hindia merupakan kesatuan seluruh golongan dari mulai pribumi, Indo-Belanda, Tionghoa, dan Arab. Kesatuan kolektif ini diharapkan mampu mendorong semangat rakyat seluruh Hindia untuk mencapai kemerdekaan. Pilihan A dan D identik dengan visi dan misi yang diusung oleh Budi Utomo. Pilihan yang B merupakan tujuan pendirian Syarikat Islam, sedangkan pilihan yang E berkaitan dengan organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi pada masa pergerakan nasional. Cara Perhimpunan Indonesia mencari dukungan bagi perjuangan bangsa Indonesia yaitu A. Mengikuti berbagai kegiatan organisasi internasional. B. Menyebarkan propaganda melalui media massa. C. Mengadakan diskusi-diskusi internal dalam organisasi. D. Menyarankan anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda agar pulang ke Indonesia. E. Mengadakan kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga notifikasinya teman-teman agar teman-teman selalu mendapatkan updatean video dari kita. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman?
Yaps, betul banget. Yang A, mengikuti berbagai kegiatan organisasi internasional. Pembahasannya untuk mendapatkan perhatian dunia dan mencari dukungan bagi perjuangan Indonesia, Perhimpunan Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional. Organisasi internasional yang diikuti Perhimpunan Indonesia antara lain Liga Demokrasi Internasional di Paris tahun 1926, Liga Penentang Imperialisme dan Kolonialisme di Brussels 1927, Kongres Wanita Internasional di Swiss 1927, dan Liga Komintern di Berlin 1927. Pilihan B dan C tidak tepat teman-teman, karena pada masa itu propaganda dan diskusi internasional organisasi pergerakan nasional selalu diawasi pemerintah kolonial Belanda. Pilihan D juga tidak tepat karena anggota PI bersedia pulang jika telah menyelesaikan masa belajarnya. Pilihan E juga tidak tepat karena Perhimpunan Indonesia berkedudukan di Belanda. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Semangat ya teman-teman, tetap diperjuangkan SKB CPNS tahun ini. Belajarnya dikencangkan dan doanya juga jangan sampai ditinggalkan ya teman-teman. Jadi doanya lebih ekstra lagi, dibanyakin sholawatnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Yeay, kita coba. Fraksi nasional merupakan salah satu perjuangan yang bersifat moderat. Kegiatan pertama yang dilakukan fraksi nasional setelah pembentukannya adalah option A, mengusahakan perubahan pemerintahan dan ketatanegaraan. B, mengawasi berbagai kebijakan pemerintah kolonial melalui Volksraad. C, menghapus perbedaan politik ekonomi dan intelektual sebagai antitesis kolonial. D, melakukan pembelaan terhadap pemimpin PNI yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Dan E, mengusahakan kegiatannya melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Yo, apa sih teman-teman kegiatan pertama dari fraksi nasional? Yaps, betul banget. Yang D, melakukan pembelaan terhadap pemimpin PNI yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Pembahasannya, fraksi nasional dibentuk pada tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta. Pembentukan fraksi nasional dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Fraksi nasional lebih memusatkan kegiatannya dalam Volksraad. Tujuan fraksi nasional adalah menjamin kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah resmi terbentuk, fraksi nasional melakukan pembelaan terhadap pemimpin PNI yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Pilihan A, B, dan C tidak tepat karena tidak berkaitan dengan kegiatan fraksi nasional. Meskipun option E merupakan ciri strategi bersifat moderat, upaya tersebut bukan kegiatan pertama yang dilakukan oleh fraksi nasional.